Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari akun Twitter yang bernama @nizarramadan08. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Petaka Malam Persami. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah ini sebenarnya saya dapatkan waktu buka bersama reuni puasa kemarin. Namun karena ada tradisi bahwa bulan puasa itu setan pada dikurung, jadinya ya saya pending dulu. Untuk memudahkan, maka kisah akan saya bawakan menurut sudut pandang teman saya. Perkenalkan, namaku Rangga. Aku akan membagikan sebuah momen yang tidak terlupakan ketika aku dan teman-teman sekelasku mengadakan sebuah persami. Saat akan melalui sebuah kegiatan belajar di salah satu sekolah menengah di Mojokerto. Tahun 2007, selayaknya anak yang baru saja lulus sekolah dasar, aku dan kedua orang tuaku sibuk mencari sekolah jenjang menengah untukku. Maklum saja aku anak yang tidak terlalu pandai, pun juga tidak bisa dikatakan bodoh-bodoh amat. Intinya ya sedang-sedang sajalah. Ketatnya persaingan masuk sekolah pada waktu itu karena mayoritas sekolah masih menggunakan sistem nilai dari rapot, dimana itu membuatku harus berlapang dada ketika tidak masuk sekolah menengah favoritku. Ya mau bagaimana lagi, nilaiku juga kurang. Akhirnya setelah keluar masuk dari satu sekolah ke sekolah lain dengan tetap membayar biaya daftar ulang, uang daftar ulang pada saat itu tidak dikembalikan ketika ada murid yang tidak lolos patokan nilai dari sekolah tersebut. Akhirnya aku diterima di sekolah yang lokasinya terletak di antara batas kabupaten dan kota. Ya lumayanlah daripada harus sekolah di kabupaten yang letaknya jauh dari rumah, pikirku saat itu. Singkat cerita, setelah melakukan proses registrasi, beberapa hari kemudian aku mulai melaksanakan masa orientasi siswa atau MOS. Mungkin kalau sekarang dikenal dengan nama MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Berbeda nama, tapi dilakukan dengan cara yang sama. Hanya saja entah sebuah tradisi atau ajang balas dendam. MOS ini pun menjadi ajang para senior untuk berbuat semena-mena terhadap siswa baru. Dan apesnya, aku selalu dapat perlakuan yang tidak enak ketika MOS sampai ke tingkat perguruan tinggi. Kami diberikan beberapa perintah dan disuruh untuk berdandan ala-ala fanboy. Wajah seperti boneka jelengking, sampai pernah diparodikan oleh Nitnya Gina, dan dandanan aneh lainnya. Pokoknya kami disuruh untuk berdandan seperti layaknya bukan orang yang berpendidikan. Selain itu, kami para murid baru juga disuruh untuk mengerjakan tugas keterampilan, seperti menghias pekerjaan kelompok dengan pita, membersihkan kelas-kelas mereka, dan tidak lupa mendapatkan hukuman-hukuman konyol dan diomelin dengan dali untuk menguatkan mental. Pada hari terakhir MOS, salah satu senior berkata bahwa akan dilaksanakannya kegiatan persami pada akhir bulan yang dilaksanakan di air terjun. Yang gak ikut persami gak akan naik kelas, paham dek? Kami semua yang baris hanya menjawab dengan nada datar, paham kak. Begitulah selesainya 3 hari acara MOS yang penuh dengan makian dan ocehan dari siswa pelajar yang mengaku sebagai senior sekolahan. Setelah kegiatan MOS, kami dibagi sesuai dengan kelas masing-masing, dan aku ditempatkan di kelas 7A, kelas yang bersebelahan dengan kelas 8D. Kemudian di kelas aku mulai memperkenalkan diri dan mencoba akrab dengan teman-teman baruku. Sebut saja nama teman sebangkuku bernama Udin.
Di bangku belakang ada Aryan dan Nanda, sedangkan di bangku depan ada Gita dan Miftah. Dengan komposisi 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka kami membentuk sebuah geng sendiri agar pertemanan kami menjadi semakin erat. Saat kami sudah saling kenal, pada waktu istirahat kami jalan-jalan memutari area sekolahan, sekaligus mengeksplor area yang kami belum pernah lihat selama MOS. Tidak terkecuali kantin sekolah, di mana waktu itu masih tutup. Saat itu suasana sangat ramai karena jam istirahat. Kami membeli beberapa cemilan dan es teh plastikan khas jajanan anak dulu. Di pojok kantin itu pula, kami melihat kumpulan para senior yang menggembleng kami waktu MOS. Sesuai dengan kepopuleran mereka menjadi senior, mereka juga berani memalak uang saku beberapa murid baru. Tidak terkecuali Nanda dan Udin yang juga ikut kena palak. Sebenarnya Udin yang tipikal anaknya sedikit berani, ingin menantang salah satu senior tersebut untuk berkelahi akibat uang sakunya dirampas. Namun karena kalah jumlah, ditambah ada Miftah dan Gita yang notabene seorang cewek, maka kami membujuk Udin agar pergi saja dari situ. "Wes Din, ayo balik," bujuk aku dan Rian. "Nggak bisa, ini uang sakuku untuk 2 hari. Lah besok aku jajan apa kalau uangku diminta?" ujar Udin sambil masih dengan nada emosi. "Sudah, besok tak belikan. Jangan berantem di sini, kita kalah orang," bisikku. Udin akhirnya nurut, mungkin setelah ia mempertimbangkan ucapanku juga. Di satu sisi para senior itu hanya tertawa mengejek ke arah kami, sampai satu siswa di antara mereka yang berperawakan agak gempal dan potongan rambut berponi emo berkata kepada kami, "Masih kecil, gak usah sok berani, murid baru aja belagu." Aku yang masih ingat kejadian ini kadang senyum-senyum sendiri sambil batin, emang SMP itu bukannya masih anak kecil ya? Kok bisa-bisanya ngatain anak kecil padahal dirinya juga masih anak kecil? Sambil menunggu waktu persami yang masih dilaksanakan minggu depan, saat jam istirahat tiba, kami sering rasan-rasan atau nama lainnya gosip. Ketika salah satu dari kami pergi ke toilet, yaitu sering melihat si mas potongan rambut emo ini disetrap di luar pintu kelas oleh guru. Kadang ia dihukum sendiri, kadang pula bersama beberapa temannya. Kenapa kami tahu? Karena posisi toilet terdekat adalah berada di sebelah kelas 8C, dan ketika ke sana, maka otomatis harus melewati kelas 8D, yaitu kelasnya senior yang nanti akan disebut sebagai si emo saja. Menurut informasi kita yang ia dapat dari kakak kelas PDKT-nya, kelas di sini dibagi berdasarkan 3 kecerdasan dan kepatuhan siswa. Jadi kelas A diperuntukkan untuk murid pandai, dan kelas terakhir yaitu kelas D untuk murid yang dinilai guru nakal dan susah diatur. Aku sendiri waktu itu antara lega dan sedikit keberatan. Lega karena lingkungan kelasku isinya murid pandai, dan alhamdulillah mau berkumpul denganku yang tidak terlalu pandai ini, dan sedikit keberatan karena sistem sekolahan ini memakai sistem kasta, dan itu akan berganti ketika ada kenaikan kelas. Misal murid kelas A yang tadinya pandai, kemudian selama 2 semester mengalami perubahan sikap dan nilai, maka akan dipindah ke kelas yang sesuai dengan kriterianya. Begitupun murid dari kelas terakhir yaitu kelas D, juga bisa pindah ke kelas yang lebih baik apabila muridnya berkelakuan baik dan menunjukkan perilaku yang positif. Semoga sistem kelas sekolah seperti ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Sampai pada akhirnya kami sampai di hari yang ditunggu-tunggu, hari pelaksanaan persami. Pada hari Jumat, sehari sebelum berangkat, para siswa baru dikumpulkan untuk briefing dan dibentuk kelompok yang dipilih acak dari mulai kelas 7A sampai 7D. Aku dan Aryan masih satu kelompok, dan apesnya aku yang ditunjuk sebagai ketua kelompok. Sementara Nanda, Udin, Gita dan Miftah harus berpencar karena pembagian kelompok. Dalam satu kelompok akan ada 1 orang senior yang akan bertugas menjaga dan mengkoordinir para siswa baru. Yang apesnya, si Udin ini satu kelompok dengan si emo, yang tempo hari pernah hampir diajaknya duel. Saat pembagian kelompok selesai dan akan pulang, kami berenam berkumpul untuk sepakat bahwa ketika mendirikan tenda,
nantinya harus berdekatan satu sama lain. Agar selain sudah kenal, kami bisa saling bantu-membantu jika nanti tiba-tiba ada tugas aneh yang diberikan oleh para senior. Tidak lupa juga kami menasihati Udin agar tidak mudah terpancing oleh ucapan dan gelagat si Emo. Mengingat insiden tempo hari. "Kalau kamu udah kerasa nggak nyaman, pindah tendaku saja." "Ya wes, gampang," ucap Udin padaku. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Sabtu kami mendapatkan kompensasi libur dari sekolah, sehingga kami hanya difokuskan untuk kegiatan bersami saja. Setelah kami berkumpul dan berbaris sesuai dengan kelompok, kami disuruh lagi untuk mengecek kelengkapan dan perbekalan masing-masing kelompok. Setelah dirasa lengkap, kami disuruh menunggu transportasi yang akan membawa kami ke sana. Sambil menunggu, aku mencoba bergurau dengan teman kelompokku. Ya, sekedar untuk mencairkan suasana. Tidak lupa juga aku lihat Udin yang sepertinya juga sudah membaur bersama si Emo dan kelompoknya. Tidak ada tanda-tanda ketegangan di sana. Malah sudah semakin akrab ketika kelompok mereka saling bernyanyi karena ada salah satu siswa yang bermain gitar. Setelah sekitar 1 jam menunggu, jemputan pun tiba. Transportasi yang digunakan adalah truk pengangkut milik TNI yang akan kami semua tumpangi. Total ada 6 truk kalau tidak salah ingat. Kami naik dan pukul 1 siang kami berangkat ke Bamber air terjun. Selama perjalanan aku dan Aryan saling ngobrol. Beberapa teman kami lebih memilih untuk tidur karena memang sedikit agak mabuk perjalanan. Ada juga sebagian yang nyanyi-nyanyi untuk sekedar meramaikan suasana. Ya maklum saja, zaman segitu kami belum punya yang namanya HP. Adapun siswa yang punya HP adalah siswa yang orang tuanya mampu atau ekonominya menengah ke atas. Itu pun masih HP Nokia atau Sony yang layarnya masih hitam putih atau oranye. Kalau yang punya HP layar berwarna, sudah dipastikan bahwa ia anak dari dewan atau pangkat yang lebih tinggi. Sesampainya di perempatan Kota Malang, di sini keanehan mulai terjadi. Tiba-tiba saja aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan. Hawa yang sungguh tidak enak. Hawa yang masyarakat daerah sini menyebutnya sebagai anyep. Hawa anyep adalah ketika hawa atau angin yang tadinya sepoi-sepoi atau sejuk berubah menjadi tidak enak, baik untuk kondisi tubuh maupun psikis seseorang. Kondisi ini pun langsung membuat tubuhku merinding pada sekujur tubuh. Padahal aku ingat waktu itu masih jam 3 sore. Aryan yang tahu aku agak pucat langsung bertanya mengenai keadaanku. "Gak, kamu gak apa-apa?" "Gak apa-apa Yan, cuma aku tiba-tiba kayak kurang enak badan." "Walah, mungkin masuk angin. Ya udah, minum tolak angin ini biar enakan." Satu saset tolak angin pun kuminum. Padahal aku tahu bahwa aku tidak merasa masuk angin. Aku meminumnya agar prasangka aneh yang aku alami tidak membuat Aryan dan teman-teman yang lain menjadi kepikiran. Untuk sebagai gambaran singkat saja, bahwa dari kecil aku memang agak sensitif jika berhubungan dengan dunia gaib. Seperti waktu aku masih kelas TK yang pernah melihat sosok danyang penunggu desa tempat tinggal kakekku, dan pernah melihat sosok kera penunggu pabrik dekat rumah. Namun kelebihanku ini datang dan pergi di waktu yang tidak menentu. Jadi kadang-kadang aku bisa merasakan dan melihat mereka, kadang pula tidak. Entah bagaimana bisa begitu. Setelah minum obat pemberian Aryan, aku coba menenangkan diri dengan membaca surat-surat pendek. Maklum saja waktu itu ibadahku sering bolong-bolong. Jadi ya hafalnya cuma sebatas Al-Fatihah dan 3 surat favorit umat muslim, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Yang membuat Aryan berpikir bahwa aku masuk angin adalah tempat dudukku yang tepat berada di samping pintu truk. Aku memilih spot ini karena selain bisa menikmati perjalanan, juga agar tidak terlalu gerah. Tahu sendiri kan bagaimana kondisi truk TNI yang hanya punya 1 pintu belakang yang kondisinya separuh terbuka dan menganga lebar. Selama sisa perjalanan, aku banyak diam berdoa sambil sesekali melihat keadaan keluar. Pemandangan yang semula berjejer rumah dan kendaraan kini berganti dengan suasana perkebunan dan hutan-hutan, menandakan kami akan segera sampai di bumi perkemahan air terjun.
Medan jalan yang sebelumnya berupa jalan beraspal kini berubah menjadi makadam. Jalan yang seperti itu otomatis membuat seisi truk mengalami goncangan yang kuat, sehingga ada satu siswi dari kelompok kami yang akhirnya muntah. Setelah diberi sedikit pertolongan pertama, ia mengaku baru tadi pagi mengalami menstruasi. Ditambah dia juga mengalami mabuk perjalanan yang membuat fisiknya semakin drop. Satu siswi senior pun akhirnya mencoba menenangkan dan meminta kami agar menjaga khusus kepada siswi satu ini, yang kita sebut saja sebagai Nia. Setelah 20 menitan kami melalui jalan makadam, akhirnya kami semua pun sampai di bumi perkemahan air terjun. Saat itu kondisi sudah mulai waktu surup atau sekitar jam 17.15. Langit sudah mulai menjelang malam. Namun sisa sinar jingga masih tersisa untuk menemani kami. Setidaknya malam belum sepenuhnya datang. Kami pun turun dari truk dan tentu saja sambil menata ulang barang bawaan. Setelah itu kami harus berjalan kurang lebih sekitar 10 menit untuk sampai di lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan tenda. Saat itu kondisi medan yang kami lalui juga cukup rimbun, namun masih cukup jelas untuk sebuah jalan setapak. Entah lupa dibersihkan oleh pengelola atau bagaimana, yang pasti semak-semaknya masih lumayan tinggi. Setelah sampai, kami semua langsung disuruh mendirikan tenda, mengingat waktu malam akan segera tiba. Saat itu aku dan Aryan celingak-celinguk mencari keberadaan dari Nanda, Udin, Gina, dan Miftah di mana. Sesuai kesepakatan awal, kami akan mendirikan tenda secara berdekatan. Namun melihat kondisi yang mulai bertambah gelap, ditambah dengan kami harus menjaga Nia yang kondisinya seperti itu, akhirnya kami mendirikan tenda tepat di samping sebuah pohon pinus yang lokasinya lumayan berdekatan dengan tenda senior dan tenda para medis, untuk berjaga-jaga apabila Nia kenapa-napa, sehingga kami tidak jauh-jauh untuk meminta bantuan. Seusai kami selesai mendirikan tenda, langit pun akhirnya berubah menjadi gelap malam. Penerangan yang ada saat itu hanya senter dan beberapa lampu stik yang dibawa para siswi-siswi. Jadi ya hanya beberapa tenda saja yang punya. Untungnya satu teman kami membawa senter yang lumayan terang, jadi kami bisa agak tenang dengan mengandalkan cahaya dari senter tersebut. Setelah bersantai sehabis mendirikan tenda, tiba-tiba Nia ingin diantar ke kamar mandi. Ia berkata ingin mengganti pembalut sekalian mandi. "Apa tidak di dalam tenda saja? Wajahmu masih kelihatan pucat," ucap Aryan. "Nggak mau, malu aku, sekalian biar badanku seger. Gerah soalnya habis perjalanan jauh." "Dinginnya kayak gini, kok ya mau mandi?" gerutuku. "Ayolah, tidak enak kalau tidak mandi, bau badanku ntar asem," ajak Nia sambil merengek. Ya karena kalah dengan power of calon emak-emak, akhirnya aku, Aryan, Nia, dan satu temen cewek dengan sedikit agak terpaksa akhirnya berangkat ke toilet. Kalian pasti sudah pada tahu bagaimana lokasi toilet di bumi perkemahan kan? Ya betul, gelap dan jauh dari tempat yang biasanya digunakan untuk mendirikan tenda. Dari kejauhan pun sudah kelihatan kalau toilet itu gelap gulita, jadi menimbulkan nuansa sintru atau angker. Entah ini cuma firasat atau mungkin cuma sekedar halusinasi di pikiran saja, bahwa dalam hatiku saat itu mengatakan bahwa jangan pergi ke toilet itu. Aku sempat terdiam beberapa saat, hingga 3 orang yang berjalan di depanku juga ikut berhenti. Aryan pun kemudian memanggilku, tapi aku ingat waktu itu aku tidak merasa Aryan memanggil. Sampai ketika ia menyentuh pundakku, barulah aku sadar dia sudah berada di sebelah. "Kamu itu loh, kenapa enggak dipanggilin diam aja?" "Loh, kamu manggil aku tah?" "Enggak aku saja, Nia juga ya ikutan manggil, malah diam saja, kesurupan tah." Ucapan Aryan itu langsung mendapatkan jiwitan dari Nia. "Ucapanmu loh, dijaga dong." Iya, lah Rangga diam saja." "Wes, ayo cepat ke toilet, nanti acaranya segera dimulai," balasku agar segera cepat sampai ke toilet. Kami berempat pun melanjutkan perjalanan ke toilet. Sempat tidak saling bicara antara kami berempat, namun akhirnya aku coba buka suara dengan menanyakan acara yang akan digelar pada malam nanti.
Dan untungnya berkat obrolan itu, suasana menjadi agak cair. Sampailah kami di tempat toilet. 2 buah kamar mandi kosong tanpa lampu dan tanpa tanda gender di pintunya. Nia masuk ke kamar mandi kiri bersama salah satu siswi kelompok kami. Sementara Aryan berkata bahwa ia tiba-tiba mules. Ya sudah, tak suruh masuk toilet yang ada di sebelahnya. Tinggallah cuma aku sendirian yang di luar toilet menunggu mereka bertiga. Sempat juga aku beberapa kali menggedor dan memanggil-manggil mereka agar bisa secepat mungkin menuntaskan acara hajat mereka. Karena lokasi toilet yang cukup jauh masuk ke area seperti pepohonan, maka aku pun nyaris tidak mendengar adanya aktivitas perkemahan yang dilakukan di bumper. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan binatang malam yang saling bersautan mengisi kekosongan malam. Dari jauh, nampak beberapa kali terlihat lampu senter menyala mengarah ke atas. Dugaanku waktu itu ya mungkin senternya dibawa siswa-siswi lain untuk berjalan ke suatu tenda ke tenda lain. Sebisa mungkin tetap aku pakai untuk selalu berpikir positif. Sampai mungkin beberapa lamanya saat aku diam menunggu mereka, tiba-tiba aku dikejutkan dengan sebuah tangan yang tiba-tiba menepuk pundakku. Aku refleks pun langsung menoleh ke arah belakang. Ternyata ada Aryan yang berdiri di belakangku. Namun kali ini dia tampak agak pucat dan dingin. Dia berkata, "Ayo, anterin aku beli kopi." "Iya bentar, tunggu 2 anak tadi loh, kasihan kalau ditinggal." "Ayo kok," balas Aryan dengan nada tinggi. Aku menatapnya, namun ku tahan marahku karena melihat ekspresi wajahnya yang kedinginan dan semakin pucat. Karena kasihan, saat itu aku langsung mengajak Aryan untuk membeli kopi di warung yang berada di pinggir jalan saat akan masuk menuju bumi perkemahan. Karena hanya satu-satunya warung yang ada di wilayah wisata air terjun ini. Sebelum aku pergi, aku mengetuk pintu toilet yang dimasuki oleh Nia. Aku ngantar Aryan beli kopi di warung depan jalan itu ya. Dia kedinginan, kasihan sudah pucat anaknya." Tidak ada sautan dari dalam. Hanya suara air keran yang terdengar mengisi tempat penampungan air. Karena aku pikir juga kurang sopan untuk memastikan atau mengetuk pintu lebih keras, maka aku hanya berkata, "Kalau takut balik, tunggu di sini saja. Aku cuma sebentar. Kasihan Aryan." Setelah itu aku pergi menuju warung bersama Aryan. Yang sedikit membuatku heran adalah mengapa tidak ada sautan suara sedikit pun dari dalam kamar mandi. Apakah memang cewek seprivasi itu? Dalam perjalanan itu aku coba untuk mencairkan suasana dengan memancing obrolan dengan Aryan. Karena biasanya dia yang selalu banyak ngomong, tapi kali ini hanya diam saja. "Kamu ini kenapa? Kok sampai pucat begitu? Padahal tadi sebelum masuk kamar mandi, ya sehat-sehat saja." Yang diajak ngobrol pun hanya diam saja. Tumben, kulihat juga wajahnya semakin memucat. Mungkin anak ini memang sakit dan benar-benar kedinginan, pikirku. Meski begitu, aku terus mengajak Aryan untuk ngobrol. Meski kadang hanya dibalas anggukan ataupun gelengan darinya. Aku yang semakin menaruh curiga kepada sahabatku itu hanya bisa mempercepat langkah agar kami segera tiba di warung. Dan untungnya, pada malam itu hanya tersisa satu warung kopi yang masih buka. Setelah sampai warung, aku memesan 2 minum kepada bapak penjaga warung. "Pak, teh hangat 1 sama kopi 1. Diminum di sini atau dibungkus, Mas?" "Diminum di sini saja, Pak." Beliau mengiyakan. Kemudian kami duduk di kursi di bawah pohon garas. Aku memperhatikan Rian. Ia terlihat lebih pucat. Aku jadi semakin khawatir. Kemudian aku mencoba memegang keningnya. Panas, amat sangat panas. Bahkan ketika aku memegang seseorang yang sakit demam, panasnya tidak sampai sepanas ini. Aku mengajaknya ngobrol, tapi tetap ia tidak sedikit pun mengeluarkan sepatah kata. Hanya tetap mengangguk atau menggeleng. Hingga saat bapak tersebut mengantarkan minuman, aku berdiri dan hendak mengambil minuman tersebut. Wajah beliau sedikit terlihat curiga, namun masih mencoba terlihat tenang. Seakan beliau seperti sudah sering melihat kejadian semacam ini. "Masnya tadi pesan kopi sama teh?" "Enggak, Pak." "Buat siapa saja?" "Ya buat saya dan teman saya ini loh, Pak. Dia kedinginan."
Beliau tersenyum kecil, kemudian mendekat kepadaku, memegang pundakku sambil berkata pelan dan tenang. Masnya tadi datang ke sini itu sendirian. Aku terperajat seperti ada angin yang tiba-tiba menyapu tengkukku. Hawa itu ya hawa anyep itu kurasakan kembali. Jenengan ini bagaimana toh Pak? Sudah jelas-jelas aku. Sambil menoleh ke arah tempat duduk tadi, dan betapa terperangannya aku ketika tempat duduk yang aku lihat tadi kosong. Tidak ada siapapun di sana. Kakiku tiba-tiba menjadi lemes. Dalam kemelut pikiran dan segala hal yang kualami barusan, tidak sadar membuatku tidak mempercayai indraku. Loh Pak, tadi di situ temanku, kataku sambil terbata-bata. Bapak warung itu pun kemudian menuntunku, lalu dengan tenang untuk menyuruhku duduk dulu. Sudah, diminum dulu ini tehnya. Dalam kondisi pikiran yang tidak karuan tersebut, aku minum teh yang masih menguap itu, dan tanpa sadar, teh panas yang 1 gelas full itu habis dalam kurun waktu yang sangat cepat. Bapak warung itu berkata, "Itu tadi, kamu diajak ke sini sama anaknya Dalbo. Tempat bermainnya memang dekat toilet situ. Memang sukanya usil ke manusia. Apalagi orang itu lagi sendirian dan agak melamun. Masih untung kamu diajak ke sini, tidak dibawa ke dalam hutan atau ke air terjun." Terus bagaimana Pak? Saya tadi ninggalin teman saya di sana. Sudah, habis ini ku antar balik ke bumi perkemahan saja. Temanmu sudah di sana, tapi hati-hati ya. Barangkali ada temanmu yang sedang berhalangan. Jagain baik-baik. Aku mengangguk tanda mengerti pesan yang beliau sampaikan. Butuh waktu sekitar 5 menit sampai aku benar-benar bisa menenangkan diri. Seperti yang sudah ku katakan, bahwa aku punya kelebihan yang datang dan pergi dengan secara tiba-tiba. Dan setelah beberapa kejadian yang ku alami, rasanya kelebihanku ini datang di saat yang tidak tepat. Aku dan bapak itu kemudian berjalan masuk kembali ke area bumi perkemahan. Dan benar saja, saat sampai di tenda, Aryan dan Nia sedang duduk di depan pintu tenda, seakan mereka sedang menungguku. "Dari mana saja kamu? Jangan tiba-tiba ngilang. Disuruh nunggu sebentar malah ninggalin," ucap Aryan dengan nada kesal. Aku bingung bagaimana menceritakan kejadian barusan. Dilema karena posisi kami sedang berada di area mereka. Aku menoleh kepada bapak pemilik warung, dan sepertinya beliau sudah memiliki alibi untuk membantuku menjawab pertanyaan teman-temanku. "Ngapunten Mas, saya tadi bawa kayu bakar banyak. Waktu lewat depan toilet tadi, tali yang digunakan buat mengikat kayu itu putus. Saya kesulitan membawanya sendirian. Kemudian temanmu ini membantu membawakan kayu yang saya pakai buat memasak di warung yang ada di pinggir jalan, yang ada di depan. Temanmu mau bilang tapi mungkin kelupaan. Karena saking banyaknya kayu, ini baru selesai dan saya antar ke sini. Terima kasih banyak ya Mas." Aku mengiyakan sekaligus membalas ucapan terima kasih beliau karena sudah diantarkan kembali. Aryan pun juga sepertinya gagal meluapkan emosinya karena ada penjelasan dari bapak pemilik warung. Setelah itu beliau pamit pergi karena harus kembali menjaga warungnya. Aryan kepo dan kembali bertanya padaku, "Lah beneran? Beliau ngambil kayu bakar waktu sudah malam begini?" "Ya namanya saja kemalaman, ya siapa yang tahu juga Yan." "Ya juga." Aku kemudian teringat akan pesan bapak tersebut untuk lebih memperhatikan teman-teman cewek yang lagi berhalangan, yang kebetulan di kelompokku Nia sedang mengalaminya. "Nia, kondisimu sudah enakan?" "Sudah lumayan, cuma mungkin aku izin tidak ikut kegiatan malam habis ini." "Ya sudah, tidak apa-apa. Gak istirahat di tenda medis saja tak?" "Gak mau. Sungkan sama senior, di sini saja. Aku tidak apa-apa kok." "Ya sudah, kalau butuh apa-apa bilang saja ya." Ia mengangguk. Setelah itu senior kami datang dan membagikan makanan bungkus yang sudah dimasak bersama-sama. Setelah selesai makan, dia menyuruh kami untuk mempersiapkan buku dan beberapa alat kelengkapan untuk mengikuti kegiatan malam bersami yang akan dilaksanakan. Setelah semua sudah dipersiapkan, aku bilang ke senior bahwa Nia tidak bisa mengikuti acara karena kondisi kesehatannya yang sempat drop.
Ditambah lagi karena Nia sedang dalam kondisi berhalangan. Untungnya senior kami memaklumi dan memperbolehkan Nia untuk beristirahat. Ia juga menyarankan agar Nia pindah ke tenda medis agar mendapat perawatan. Namun lagi-lagi Nia menolaknya. Ia minta untuk istirahat di tenda saja, karena kami juga sama-sama tidak bisa memaksanya. Ya sudah, kami biarkan saja. Kami kemudian meninggalkan Nia sendirian di tenda. Sebenarnya lokasi kegiatan kami juga tidak begitu jauh dari tenda. Tapi ya tetap saja agak was-was juga, karena dia kelihatan juga agak pucat. Ditambah lagi dengan kejadian yang aku alami saat di toilet. Tapi aku juga nggak bisa berbuat banyak, karena aku juga ditunjuk sebagai ketua kelompok. Ditambah Nia juga merasa lebih baik jika istirahat di tendanya sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.